Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat berbahagia. Pada video ini saya ingin menyampaikan atau menuturkan sebuah cuplikan-cuplikan saja mengenai apa itu yang disebut dengan kompetensi atau bukan kompetensi ya, kompetisi atau persaingan gitu ya. Banyak orang mengatakan dalam sifat persaingan itu banyak sekali negatifnya katanya, dimana orang yang demen sekali atau yang suka sekali dalam kompetisi itu jauh dari rasa kerjasama gitu, sering mementingkan diri sendiri, tidak juga rasa punya empati pada orang lain. Itu yang disebut dengan sifat kompetitif. Tadi malam kebetulan saya ngobrol dengan seorang pakar pendidikan yang bernama Dr. Prastowo. Senang sekali bisa ngobrol dengan Pak Prastowo yang luar biasa, pengetahuannya sangat luas, pandangannya sangat luas. Ya, saya bersyukur bisa bertemu dengan beliau ini ya, seorang pakar, Dr. Prastowo. Saya bertanya bagaimana kompetisi itu atau kompetitif itu. Kompetitif memang ada buruk dan baiknya katanya. Jadi kompetitif ini bisa dimiliki oleh seseorang bila mana dia memiliki rasa yang disebut dengan ada sifat kolaborasi gitu, yaitu sifat bersama dengan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, dan itu harus diiringi dengan moral keagamaan gitu ya, yang begitu dalam. Insya Allah kompetisinya itu akan positif gitu. Dan memang betul kompetitif itu dibutuhkan ya. Tidak boleh yang namanya manusia tidak punya kompetitif ya. Dan memang pada dasarnya hidup ini adalah kompetitif. Namun kompetitif ini juga bisa menjebak ya. Menjebak pada dirinya, yaitu menjadi orang yang asosial, tidak lagi melihat sosial lagi, dan hidupnya mementingkan diri sendiri gitu. Nggak lagi dia merasa hidup bersama-sama dengan orang lain. Nah itu, maka hal yang paling mendasar pada sifat kompetitif itu adalah merasa butuh gitu ya, merasa butuh. Dan ini membuktikan bahwa sifat kompetitif ini bisa menumbuhkan mental juang yang luar biasa. Dia tidak cepat putus asa, ya, dia selalu punya pikiran yang positif ya, dan dia tidak pernah mengeluh ya. Dan juga dia merupakan perwujudan dari orang yang tidak punya sifat alasan gitu. Kalau tidak bisa ini alasannya itu, yaitu penyakit excusitis ya, penyakit alasan. Orang punya mental kompetitif itu ada mental juang yang luar biasa. Dia selalu mengatakan hal-hal yang sulit itu bisa disederhanakan. Kalau mensitir atau mengambil istilah orang-orang yang pintar itu mengatakan bahwa prinsipnya itu sulit tapi mungkin. Jangan dibalik, itu mungkin tapi sulit ya gitu. Jadi selalu orang punya sifat juang yang tinggi ya, atau sifat yang kompetitif itu punya sifat atau punya prinsip itu sulit tapi mungkin, bukan itu mungkin tapi sulit. Nah itu mungkin itu yang pegangan orang-orang yang punya kompetensi atau kompetensi kompetitif yang tinggi sekali itu ya situ. Dan membuat dia harus selalu orang-orang yang punya sifat kompetitif itu adalah orang yang terus menerus dia termotivasi gitu, termotivasi untuk lebih baik dalam bekerja. Makanya elaborasinya sangat tinggi sekali ya, elaborasi. Nah itu disebut dengan motivasi. Jadi orang yang kompetitif, punya sifat kompetitif,
adalah memiliki kemampuan bermotivasi. Nah, itulah. Bermotivasi saja tidak cukup, jadi harus punya kemampuan bermotivasi. Nah, itu dia. Jadi jangan banyak alasan gitu. Saya tidak bisa mengerjakan ini karena saya nggak punya kemampuan. Saya tidak bisa berdagang karena nggak punya modal. Nah, apalagi, apalagi yang bikin alasan? Nggak ada alasan. Ya. Dan orang-orang yang memiliki sifat kompetitif ini, dia selalu fokus ya, fokus pada goals, pada target ya, pada tujuan itu. Dia sangat fokus pada mencapai tujuannya. Jadi mau nggak mau dia harus mencapai tujuannya. Maka orang-orang seperti itu yang fokus pada tujuan itu disebut dengan climber, pendaki gitu. Dia tidak mau yang namanya enteng-enteng itu. Pengen selalu mendaki. Jadi masalah itu dia bukan jadi hambatan, justru masalah menjadi jawaban, bukan jawaban menjadi masalah. Gitu. Jadi orang-orang yang kompetitif itu, orang yang sifat tinggi kompetisinya itu, dia akan lebih bijak ya dalam menghadapi hasil. Hasilnya ini kenapa? Karena dia akan menghargai prosesnya gitu. Menghargai proses. Hasil yang didapatkannya ini adalah hasil dari jerih payah dengan pengorbanan-pengorbanan. Maka hasil itu dia akan manfaatkan dengan semaksimal dan sebaik-baiknya tanpa mengurangi atau diganggu oleh hal-hal yang mubazir. Itu sifat orang yang kompetitif ya, yang katakanlah dia diiringi dengan sifat kolaborasi dan elaborasi, itu seperti itu. Kalau saya ambil kesimpulan yang disampaikan oleh tadi malam oleh Pak Dr. Prastowo itu. Jadi pertama dia akan terus berproses, dan dalam proses ini mereka siap untuk mendapatkan tantangan-tantangan dan jebakan-jebakan ya. Artinya gini, dia kalau dibahasa oleh kita mungkin tahan banting gitu. Tahan banting. Dia terlalu istiqomah dengan usahanya tanpa dia ini mengalah atau ya katakan dia cepat sekali menyerah, give up gitu ya. Maka mereka itu memiliki sifat juga, kalau kata orang-orang bijak itu yang disebut dengan, kalau saya cuplik, dia ini memiliki sifat tidak kalah sebelum perang dimulai. Nah itu dia. Ya mudah-mudahan kita semua punya sifat itu. Ya itulah sekelumit mengenai arti daripada kompetitif ya. Jadi kompetitif ini adalah sebuah dunia optimisme gitu ya. Optimisme, dan juga ada di sana pesimismenya juga. Kenapa? Ketika dia optimis terus, otomatis dia akan terlena dengan hal-hal yang akan terjadi. Maka dia harus memiliki sifat atau memiliki bagian yang namanya itu yang disebut dengan pesimisme. Contoh misalnya ini, kalau kata Pak Karni Ilyas itu katanya kapal laut ya, kalau dia yakin tidak akan tenggelam, maka dia tidak akan punya skoci. Nah, skoci itu adalah tanda dari pesimistis, walaupun tidak pernah digunakan karena kapal lautnya tidak gampang karam atau tenggelam. Tapi tetap setiap kapal laut atau perahu atau kapal yang besar itu punya skoci dan punya juga pelampung-pelampung. Jadi sedia tenggelam sebelum badai. Sedia skoci sebelum tenggelam. Nah, sama dengan sedia payung sebelum hujan. Nah, itu juga sisi dari pesimistis yang akan menjadikan positif untuk mendukung pada optimismenya ini. Nah, optimis ini lebih kepada mendorong orang ya itu untuk mencapai satu tujuan, karena di dalamnya pesimis dan optimis itu ada di dalam kerangka
yang disebut dengan kompetitif. Nah, gitu. Kalau kompetitif diikuti dengan seperti itu, banyak item-item atau elemen-elemen yang mendukungnya, insya Allah. Dan mudah-mudahan Anda semua juga orang-orang yang kompetitif dan selalu optimis, ya, selalu optimis walaupun pesimis tetap ada sebagai perhitungan atau kalkulasi apa yang akan terjadi. Itu dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan tidak puas. Tolong di subscribe, di like, di komen, dan di share ya. Jangan lupa juga pijit tombol lonceng ya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Tetap bahagia.